sendiri. Saya tahu Pak, dia punya kasus 3 miliar. Dia takut kalau kasus itu diungkap oleh masyarakat. Kita diem. Korupsi pejabat korupsi wajar Pak. Di Indonesia pejabat gak ada Pak yang korupsi. Cuma jangan sombong Pak. Saat goblok-goblok yang mati ya, mesti yo kita siti usah di zaman ini. Betul Mas. Sama tiba-tiba wong mati, malah bupati preman Pak, itu Pak. Saya tahu persis. Jangan sombong dia punya uang, bisa menangani masyarakat. Masyarakat tidak akan pernah takut. Saya ingatkan kepada KPK, kalau tidak tegak lurus dalam kasus Sudewo, jangan salahkan rakyat akan marah. Di Paris sudah berkobar Pak. Siap. Saya yang menerangkan Pak. Kalau tidak saya terangkan, Pendopo Kabupaten hancur. Setuju. Terbakar. Betul. Bukan Pendopo aja, juga. Saya terdepan Pak. Merdeka kepada masyarakat. Jadi saya tegakkan dulu KPK untuk segera menyelesaikan kasus Bapak Bupati Sudewo. Kalau nggak bersalah, lepaskan. Kalau memang ada unsur fakta-fakta yang layak untuk Bupati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka, lanjutkan. Tetapkan sebagai tersangka. Segera. Jangan hanya penyidikan. Muat kita Pak berkorupsi. Jangan ragu-ragu. Masyarakat Pati bersatu mendukung penuh KPK. Betul. Kita dukung penuh. Tidak lurus. KPK hanya untuk politik, untuk kepentingan tertentu. Jangan salahkan masyarakat Pati akan marah. Pati barometer Pak. Kemana di Indonesia ini gara-gara Sudewo. Setuju. Awal kegaduhan. Provokator bukan masyarakat. Provokator di Indonesia itu Bupati Sudewo. Bupati Sudewo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua kawan. Terima kasih Pak Supriyono. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi dari Masyarakat Pati Bersatu. Didi. Baik Pak. Untuk menanggapi kasus korupsi Bupati Sudewo, sebenarnya banyak sekali Pak dugaan-dugaan korupsi terkait proyek-proyek lokal di Kabupaten Pati. Dari jalan, total 81 ruas jalan, anggaran 362 miliar. Hampir semua itu ada indikasi korupsi. Betul. Harus ada tim khusus Pak untuk menyelidiki. Jalan yang speknya 3 kilo, 2,5 kilo dibangun hanya 1,5 kilo. Setuju. Anggarannya masih sama, ada yang 13 M. Bahkan ada yang 45 M. Setelah saya kritik, diedit dengan alasan salah ketik. Betul. Bagaimana Pak? Kami bingung. Cara melapornya bagaimana? Secara saya hanya masyarakat biasa. Bagaimana saya melaporkan ke KPK? Mohon itu Pak, dijawab Pak. Terima kasih Pak. Tepuk tangan sekali lagi buat kawan kita. Silakan. Silakan. Saya Fajar Fajrullah. Saya jelaskan runtut lebih dari awal ya Pak. Sebenarnya tanggal 13 Agustus ini inisiatornya Husen dan saya Fajar. Berhubung ini menjadi gerakan nasional, ada Pak Bonto, ada teman-teman yang lain, ini menjadi barometer pergerakan bersama. Nah, pertama awalnya gini Pak, kenapa tanggal 13 Agustus? Sebenarnya bukan terkait pelaksanaan Bapak Sudewo, tetapi terkait perpajakan. Pertama. Nah, artinya apa? Sebenarnya ini menjadi clue untuk KPK untuk bisa meneliti lebih lanjut, bukan hanya soal DJKA, tetapi banyak proyek-proyek yang salah satunya dijelaskan dari Pak Mas Didi tadi, 40 proyek Pak dalam waktu 5 bulan. 40 proyek dalam waktu 5 bulan. Itu sudah direalisasikan. Masa ada bupati dalam waktu 5 bulan percepatan proyek? Ini jadi clue, bahkan bisa saja nominalnya lebih daripada yang terjadi di JKA. Yang dikhawatirkan, apa yang terjadi di koruptor di JKA itu bisa menjadi koruptor di Kabupaten Pati Pak. Anggaran kita bisa dipangkas. Dan pertanyaannya gini Pak,
Emang apakah bisa ketika koruptor bebas, kita koruptor mengembalikan uang korupsi terus bebas dari jerat pidana? Emang bisa? Semisal ini kan ada nih pasal 4 UU Tipikor dalam pasal 2 dan pasal 3, jika telah mengembalikan hasil dari jualan itu tapi tidak menghapus tindak pidana itu. Jadi saya bersama Pak Boto bersama yang lain mohonlah KPK lebih tegas gitu. KPK lebih tegas. Karena yang ditakutkan gini Pak, jika KPK tidak bisa menyelesaikan kasus Bapak Bupati Sudirman, bisa saja ini jadi pergerakan era nasional yang juga mempertanyakan legalitas atau sumpah janji KPK terhadap masyarakat Indonesia. Ini pasti menjadi yang pertama. Bisa saja nanti Surabaya, Jogja, Jakarta, ataupun kota-kota besar juga mempertanyakan terkait kesetiaan KPK, sumpah janji KPK dalam melaksanakan tugas. Apalagi ini kan udah berlarut-larut Pak, udah 2 tahun. Apakah harus viral dulu Pak? Harus bisa dilaksanakan apa harus viral dulu? Sudah harus ada berapa banyak korban? Nah, jangan sampai ada korban Pak. Jangan sampai ada korban Pak. Ini menjadi urusan kita bersama. Kita ingin masyarakat Pati yang bersih dari korupsi Pak. Salah satunya dengan itu. Tuntutan kita hanya ingin KPK untuk turun ke bawah, bukan hanya soal BJKA Pak, tetapi juga krisis terkait BPKA di perpajakan. Dari mulai kinerja pajak itu sudah salah, dasarnya saja sudah salah, sudah ada rekayasa. Artinya di APBD pun juga ada kemungkinan manipulasi data atau manipulasi anggaran, sehingga timbullah dugaan-dugaan itu tadi, proyek-proyek itu tadi Pak. Tolong KPK lebih fokus ke situ juga, karena ini menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan Sudewo sebagai tersangka, bukan hanya fokus di BJKA. Harapan saya seperti itu teman-teman. Silakan. Nanti itu aja Nanti lanjut lagi. Terima kasih ya.